الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم وعلومنا بعلومهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية بهذه الجلسة وهذه القراءة النافعة، وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. نهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال العلامة القاضي أبي الفضل عياد بن موسى اليحصي في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الفصل الثالث فيما ورد في خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة، من ذلك قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال أبو محمد مكي: قيل هذا افتتاح كلامي بمنزلة أصلحك الله وأعزك الله. وقال عون بن عبد الله: أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. وحكى السرمقندي في بعضهم أن معناه: عافاك الله يا سليم القلب لما أذنت لهم. قال: ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما أذنت لهم لخيف عليه أن ينشك قلبه من هيبة هذا الكلام، لكن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه، ثم قال له: لما أذنت لهم بالتخلف حتى يتبين لك الصادق من عذره من الكاذب. وفي هذا من عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذي اللب، ومن إكرامه إياه وبره به ما ينقطع دون معرفة غايته نهاية القلب. قال نفطويه: ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معاتب بهذه الآية، وحاشاه من ذلك، بل كان مخيرا. فلما أذن لهم أعلمه الله تعالى أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، وأنه لا حرج عليه بالإذن لهم، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, hadratal muhtaramin, para jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Jami' As-Segaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan mulia ini, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, yang kita selalu berharap mudah-mudahan kedua nikmat ini tidak pernah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semuanya. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarga, dan mudah-mudahan syafaatnya juga menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Asy-Syifa. Kita sudah sampai ke pembahasan tentang fima warada fi khitabihi iyyahu mauridal mulatafati wal mubarra'ah.
wal mubarrah. Jadi inti dari bagian kitab ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam berkomunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada cara khusus. Cara yang spesial yang tidak dilakukan oleh Allah kepada yang lainnya. Artinya ini khusus ditujukan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada beberapa contoh yang disampaikan di dalam kitab ini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Afallahu 'anka lima adzinta lahum." Allah Subhanahu wa taala memaafkanmu lima adzinta lahum. Kenapa engkau memberikan izin? Nah, ini adalah latar belakang kisahnya. Jadi dikatakan oleh para ahli sirah bahwa di suatu perang terjadi, di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kalau tidak salah itu di perang Khandaq, ada beberapa orang yang minta izin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikutan, tidak ikut di dalam perang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, karena memang orang ini sudah diketahui aslinya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ini orang-orang munafik yang memperlihatkan keislaman tapi batinnya itu kufur. Sehingga ketika mereka datang minta izin, itu diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang muslim yang benar-benar imannya itu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun diberikan izin oleh Nabi, tapi dengan alasan yang jelas. Misalnya ada urusan rumah dengan istrinya dan lain sebagainya. Sehingga hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba kita lihat apa yang disampaikan oleh ulama supaya jelas. Dikatakan oleh salah seorang ulama namanya Makki, bahwa kata afallahu anka, semoga Allah memaafkanmu, itu seperti doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau di kita itu, kita kalau mau bicara dengan orang diawali dengan doa, barakallahu fiik, aslahakallah, a'azzakallah dan lain sebagainya. Jadi diawali dengan doa. Setelah itu Nabi Muhammad SAW ditanya, lima adzinta lahum, kenapa engkau memberikan izin kepada mereka? Ini yang pertama. Jadi makna dari Allah memaafkanmu itu artinya doa untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita dalam komunikasi kita. Jadi yang setiap kali kita bicara dengan orang itu mungkin kita mengawalinya dengan doa. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah mengampunimu dan lain sebagainya. Ada juga tafsir yang mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah akhbarahu bil afwi qabla an yukhbirahu bidzanb. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikabarkan dengan maaf Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di situ hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mengizinkan orang-orang munafik untuk izin dari perang. Artinya di sini seharusnya tidak diizinkan. Nah, itu maksudnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengedepankan ampunannya atau maafnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya begini. Kalau dalam apa ya istilahnya muhawarah, dialog antara kita itu kan harusnya menyebutkan salahnya dulu, baru habis itu kita beri maaf. Tapi ini kebalikannya, diberikan maaf dulu, kemudian dikoreksi salahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita kan biasanya marah-marah dulu,
Kalau bicara dengan orang yang salah itu ya kita marah-marah dulu, baru habis itu kita maafkan. Kalau ini kebalikannya. Jadi dimaafkan dulu, kemudian dikoreksi. Ini salah satu tafsir yang disebutkan oleh Aun bin Abdullah. Kemudian ada juga bermakna di sini oleh Al-Imam As-Samarqandi bahwa maknanya itu adalah afakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu ya salimal qalbi. Jadi ada yang terhapus ya secara tidak langsung, itu seakan-akan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang hatinya selamat. Lima adzinta lahum, kenapa engkau memberikan izin kepada mereka? Ini tafsir yang ketiga. Di sini dikatakan, kenapa demikian? Kembali kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beliau adalah orang yang paling takut, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan. Dikatakan di dalam riwayat, kalau misalnya ada perubahan di dalam alam ini, misalnya lagi tenang-tenang tiba-tiba ada angin, lagi tenang-tenang tiba-tiba gempa bumi, orang yang paling takut saat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi idza hazabahul amru fazi'a ila shalah, beliau langsung sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan berarti Rasulullah itu dalam arti kita penakut, bukan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu takut apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaumnya. Makanya ini sangat sensitif bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau misalnya langsung dikoreksi oleh Allah. Jadi misalnya, lima adzinta lahum, kenapa engkau mengizinkan mereka? Itu berat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu memang diberikan posisi yang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala karena rasa takutnya yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba di sini supaya kita benar-benar paham bagaimana rasa takutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perang Badar kita semuanya tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan yang seharusnya pasukan ini tidak siap untuk perang. Mereka hanya ingin mengambil bagian dari kafilah dagang. Jadi persiapan perangnya tidak ada. Kemudian jumlah pasukannya cuma 313. Makanya 313 ini jadi nomor keramat. Ya, 313 itu nomor atau angka dari pejuang Badar. Yang dilawan itu 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang akan menang ini adalah orang-orang Islam, para sahabat. Dan sebelum perang itu, ini yang menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan tanda-tanda bahwa di sini fulan akan meninggal, akan mati, di sini dia akan mati. Disebutkan satu persatu tempat matinya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ini sudah diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Jadi beliau itu sudah dijamin oleh Allah bahwa yang akan menang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba kita lihat pada saat perang apa yang dilakukan oleh Nabi. Apakah beliau santai? Kayak kita ya, kalau sudah dapat jaminan, jangankan jaminan Allah, jaminan manusia saja kita sudah santai. Duduk di rumah pangku kaki minum kopi, santai. Sudah ada jaminan. Apalagi yang jamin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melihat langsung di dalam sirah-sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang sangat luar biasa. Sampai dikatakan beliau angkat tangan dan sorbannya itu berkali-kali jatuh. Dan sempat berkali-kali juga diangkat oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq.
Dan sahabat Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hadirin yang dirahmati Allah, ini perbedaan rasa takutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasa takutnya yang lain. Dalam hal ini sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu adalah orang yang keimanan kuat. Tapi kalau dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Muhammad adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi gampangnya seperti ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan jaminan dari Allah untuk menang, tapi beliau tahu bahwa Allah itu adalah fa'alul lima yurid. Allah itu adalah Tuhan yang berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Apapun yang ingin dilakukan oleh Allah itu akan terjadi. Makanya tetap masih ada rasa takut di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sahabat Abu Bakar, begitu juga dengan kita ini, kalau sudah ada garansi hilang rasa takutnya. Kalau sudah ada garansi hilang rasa takutnya. Misalnya orang-orang yang hadir di perang Badar itu dikatakan, orang yang hadir di perang Badar itu pasti akan diampuni oleh Allah, pasti akan selamat meskipun mereka itu melakukan dosa-dosa. Ini kalau model-model kita, santai, sudah dapat jaminan. Tapi inilah perbedaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di sini, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala langsung mengoreksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bisa membuat hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pecah karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini Allah mengedepankan apa? Afallahu anka. Semoga Allah mengampunimu, memaafkanmu. Supaya apa? Supaya nanti koreksinya itu untuk Nabi akan ringan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Coba kita perhatikan cara ini. Ini cara tidak pernah kita dapatkan kepada nabi-nabi terdahulu. Ini cara hanya dilakukan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan afallahu anka, semoga Allah memaafkanmu, dikatakan di sini adalah akhbarahu bil afwi hatta sakana qalbuhu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi bahwa Allah telah memaafkan Nabi sehingga hatinya tenang. Kemudian Allah bertanya, kenapa engkau memberikan izin kepada mereka yang tidak ingin ikut perang? Padahal engkau belum tahu siapa yang benar-benar itu memiliki alasan kuat dan siapa yang bohong dengan alasannya. Jadi sebenarnya yang ingin ditanyakan oleh Allah itu harusnya diinterogasi dulu, ditanya, kenapa? Tapi itu langsung diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar memang orang-orang ini adalah orang-orang munafik. Mereka memang tidak mau ikut perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan ada orang-orang yang mengatakan bahwa ayat ini menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dicela oleh Allah. Tapi maknanya bukan seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah. Ya, maknanya itu bukan Allah menegur Nabi dalam rangka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti itu maknanya. Tapi dikatakan seperti ini apa? Dikatakan bal kana mukhayyaran. Ini dari salah satu tafsirnya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan dicela oleh Allah, tapi beliau itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya apa? Pilihannya itu mengizinkan langsung atau menginterogasi dulu. Ini pilihan yang disampaikan, yang seharusnya seperti itu. Tapi yang dipilih oleh Nabi langsung izinkan. Andaikan Nabi Muhammad SAW tidak izinkan mereka untuk pergi dari perang, tetap mereka akan pergi, itu maksudnya. Jadi sama aja maksudnya, diizinkan oleh Nabi, tidak diizinkan oleh Nabi, mereka tetap tidak akan ikut perang. Makanya di sini tidak ada makna bahwa celaan ini, bahwa ayat ini mencela Nabi Muhammad SAW, tidak ada.
Tapi di sini maknanya yang paling pas untuk kita tafsirkan bahwa ini adalah pilihan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditahan, kalian jangan pergi. Sebenarnya itu bagus, boleh, atau diizinkan juga, boleh. Karena pada akhirnya mereka tidak akan ikut perang. Itu maksudnya. Nah, tapi yang jadi pelajaran di sini untuk kita semuanya bahwa caranya Allah Subhanahu wa taala dalam dialog bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang berbeda dengan yang lainnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, makanya di sini katanya oleh beliau, ya sebagaimana kita melihat contoh dari dialog yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai orang Islam harus juga mencontoh. Mencontoh itu dalam interaksi kita dengan sesama. Usahakan kita itu juga menggunakan kata-kata yang membuat lawan bicara kita itu tenang. Ya, misalnya apa? Ya, misalnya di sini dikatakan ketika kita itu ingin memarahi orang misalnya, itu jangan langsung marah, tapi bagusnya itu ya pakai caranya Allah. Kita itu istilahnya memaafkan dia dulu, merangkul dia dulu, buat dia tenang, kemudian kita berikan koreksi. Itu cara yang bagus, termasuk di dalam pendidikan. Jadi tidak selalu mengedepankan koreksi. Kamu itu seperti ini, kamu ini seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau kita mengikuti caranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya itu apa? Kita itu merangkul dulu, membuat orang yang ingin kita tegur ini tenang, kemudian habis itu kita koreksi, kita tegur. Itu maksudnya. Nah, ini sangat luar biasa ya kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan dialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, nah dikatakan bahwa para nabi-nabi terdahulu kalau salah itu langsung disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini menceritakan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang diperlakukan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi terdahulu itu kalau salah ya langsung ditegur, langsung dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hal itu terjadi, sebelum celaan koreksi itu disampaikan, itu langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Sehingga hal itulah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya terhindar dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ini banyak sekali ayat-ayatnya yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, di antaranya qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Jadi ada juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena coba kita renungkan para hadirin, posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Posisinya beliau itu sebagai nabi dan rasul itu tidak enak. Ini harus kita sampaikan. Harusnya beliau itu kalau ingin memilih kehidupan yang enak, itu bisa beliau dapatkan. Bayangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berdakwah, beliau dapat tawaran. Wahai Muhammad, tinggalkan dakwamu. Tinggalkan dakwamu, sebagai gantinya kamu akan kami jadikan raja. Di Mekah pemimpinnya, presidennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ingin harta, kami akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan kami akan berikan kepadamu. Kalau kamu ingin perempuan, kami akan carikan perempuan tercantik di sini, kemudian kami akan nikahkan denganmu. Tapi syaratnya engkau harus tinggalkan agama ini.
Ini kalau kita lihat seharusnya Rasulullah SAW itu kalau mengikuti nafsunya, ya langsung meninggalkan dakwah, hidup dengan nyaman. Tapi semua itu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi memperjuangkan agama Allah. Sehingga dari sini kita bisa faham bahwa posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menjadi seorang Nabi itu bukan berarti beliau langsung nikmat dengan posisi tersebut, tapi di situ banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya beliau itu yang jelas-jelas jujur orangnya dituduh pembohong. Itu kalau bahasa kita zaman sekarang itu kena mental. Kalau kita ini bukan pencuri tapi dituduh pencuri, itu gimana perasaan kita? Kita itu bukan penyihir tapi dituduh penyihir. Kita itu bukan dukun dituduh dukun. Kita itu waras dituduh gila. Itu sangat luar biasa. Jadi beban yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayatnya banyak menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu hiburan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan mengabarkan kondisi para nabi-nabi terdahulu. Itu ada saudara-saudaramu yang berdakwah sebelummu, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka juga bersabar dengan dakwah ini, sehingga hal-hal ini yang membuat ringan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ya insya Allah kita semua faham. Kalau misalnya di sini pengajian, contoh ini pengajian yang hadir wajib bayar 10.000. Kalau misalnya beban biaya ini hanya dibebankan kepada orang-orang yang ada di soft pertama ini, kira-kira berat atau tidak nih? 10.000 berat? Kurang berat? 100.000. Soft pertama wajib bayar 100.000. Berat atau tidak? Berat kalau misalnya hanya sebagian yang dibebankan. Tapi kalau semuanya dibebankan itu akan ringan. Jadi kalau yang sakit cuma sedikit, itu akan berasa sakitnya. Kalau yang dihukum cuma sebahagian, itu akan berat hukumannya rasanya. Tapi kalau semuanya mendapatkan hal yang sama, yang sakit jadi ringan, yang beban juga jadi ringan. Sama, Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan ujian-ujian dan tantangan-tantangan di dalam dakwanya, beliau dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa nabi-nabi terdahulu juga merasakan hal yang sama. Maka itu meringankan beban dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk diantaranya fitnah yang disampaikan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini katanya seorang pembohong. Padahal beliau sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul terkenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanat. Tapi setelah beliau menjadi Nabi, ternyata beliau dituduh, difitnah dengan kebohongan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy itu membuatmu sedih. Apa yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih? Bukan karena harta, bukan karena dunia, tapi karena beliau itu dibilang bohong. Dibilang apa? Bohong. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa innahum la yukadzibunaka. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak mendustakanmu, bukan mereka menuduhmu sebagai pembohong, walakinnadh-dhalimina biayatillahi yajhadun, akan tetapi mereka itu mendustakan apa yang kamu bawa. Nabi Muhammad bersih, jujur, dari dulu sudah terkenal.
Tapi yang dibawa oleh Nabi ini yang mereka permasalahkan. Nah, setelah mendengarkan ayat ini, reda hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berat lagi. Ini caranya Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam riwayat dikatakan bahwa Abu Jahal itu pernah berkata, "Inna la nukadzibuka walakin nukadzibu ma ji'ta bihi." Kami itu tidak mendustakanmu wahai Muhammad, bukan. Kamu ini orang jujur, tapi yang kamu bawa ini yang kami dustakan. Kami tidak percaya. Dan ini pastinya kontradiksi ya. Ini cara berpikirnya orang-orang jahiliyah. Orang-orang masyarakat jahiliyah ini kontradiksi. Mereka percaya dengan Rasulullah, tapi yang dibawa oleh Rasulullah mereka tidak percaya. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu mereka. Yang zolim itu mereka sendiri. Karena apa? Karena seharusnya orang yang terpercaya ketika membawa suatu kabar harusnya dipercaya. Tapi kok mereka tidak percaya? Nah, berarti yang bermasalah diri mereka. Bukan karena tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi, tapi mereka ingin menjaga kenyamanan hidup mereka. Mereka ingin menjaga posisi dan kedudukan mereka pada saat itu. Itu yang menjadi alasan. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka itu sebenarnya yakin dengan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka menolak, mereka ingkar dengan hal itu. Karena apa? Karena mereka itu sombong. Mereka tidak mau nanti kalau sholat kok berjamaah, saya nanti satu soft, di samping saya ada budak. Nanti saya duduk bareng dengan orang-orang rendahan. Ah, ini yang tidak diinginkan. Nanti saya posisinya di masyarakat akan turun ketika saya masuk Islam. Ini yang mereka hindari oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Jadi cukup jelas bagi kita semuanya hadirin yang dirahmati Allah bahwa Nabi Muhammad SAW itu diperlakukan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian juga termasuk cara Allah Subhanahu wa taala dalam berdialog dengan Nabi Muhammad SAW itu, dan ini sering kita dengar, yaitu Allah tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad SAW secara langsung. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran Allah itu memanggil ya Muhammad, tidak ada. Adanya memakai julukan-julukan tertentu. Atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan lakob. Jadi adalah namanya lakob, julukan. Contoh, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai utusan Allah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Jadi tidak pernah di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala memanggil nama Nabi Muhammad SAW secara langsung. Kenapa? Ta'ziman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk ta'zim yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali lagi hal yang khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Dan itu kita baca di dalam Al-Quran. Ternyata nama-nama nabi terdahulu itu dipanggil langsung. Ya Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, ada di dalam Al-Quran. Ya Nuhu, ya Nuhu bid bisalamin minna, Nabi Nuh. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Dawud, ya Isa, ya Zakaria, ya Yahya, itu sebutkan langsung namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai isyarat ta'zim Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah ini akan kita jelaskan setelah ini bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita. Azan. Jazakumullah khair.
bahwa caranya Allah Subhanahu wa taala ini sangat khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk cara memanggil. Kita perlu tahu ini memang tradisi yang ada di Arab itu mungkin agak sedikit berbeda dengan kita. Tapi ya kurang lebih ada kesamaan. Jadi begini, di dalam tradisi Arab itu ada 3 istilah. Ada yang disebut dengan laqab, yaitu kalau bahasa kita julukan. Ada yang disebut dengan kinayah. Kinayah itu adalah nama yang mengambil nama anak. Misalnya saya punya anak namanya Abdurrahman, berarti saya Abu Abdurrahman. Itu namanya kinayah. Kunyah, afwan, namanya kunyah. Kunyah. Kemudian yang ketiga ada namanya isim. Isim itu nama. Di dalam tradisi Arab, ketika seseorang itu dipanggil namanya langsung, ini berarti biasa. Ya, yang sepadan, yang sebaya, dipanggil nama langsung. Tapi kalau dipanggil dengan laqab atau dipanggil dengan kunyah, nah ini adalah bentuk penghormatan. Jadi kita perlu tahu dulu ini, bahwa di dalam tradisi Arab itu seperti itu. Makanya ya kembali lagi di dalam ayat-ayat yang menerangkan tentang panggilan Allah untuk Nabi Muhammad SAW itu tidak ada secara langsung. Panggilannya dengan laqab. Ayyuhal muzammil, ayyuhan nabi, ayyuhar rasul, dan lain sebagainya. Dan ini juga perlu kita catat bahwa misalnya ini contoh ya, contoh untuk para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi misalnya Abu Bakar. Abu Bakar itu punya julukan apa? As-Siddiq. Umar punya julukan Al-Faruq. As-Siddiq ini orang yang memiliki keimanan yang kuat. Al-Faruq alladzi yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Utsman, sahabat Utsman, Dzunurain, pemilik 2 cahaya, karena beliau itu menjadi menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menikahi 2 putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ali julukannya banyak, termasuk diantaranya Haidar. Haidar artinya singa, pemberani, kuat. Nah, jadi julukan-julukan ini adalah hal-hal atau sesuatu yang digunakan untuk menghormati seseorang. Jadi kalau kita dipanggil dengan julukan kita, itu berarti penghormatan. Tapi perlu dicatat juga, tidak semua julukan itu baik. Ada juga julukan yang buruk. Nah, ini untuk julukan yang buruk, insya Allah kita akan bahas setelah azan, insya Allah. Untuk contoh-contoh julukan-julukan yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الجوعة يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjut mungkin saya simpulkan dulu dari apa yang sudah kita bahas tadi. Inti dari bagian bahasan ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan ungkapan-ungkapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kelembutan. Artinya di sini kita bisa belajar bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlakukan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan maafnya, ya, maaf untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memaafkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan koreksi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini istilahnya tidak biasa. Harusnya kan dikoreksi dulu baru diberikan maaf, ditegur dulu baru diberikan maaf. Kemudian ada beberapa tafsir yang sudah disampaikan tentang ayat pertama tadi yang sudah kita jelaskan, bahwa tafsir yang paling bagus tentang ini supaya kita tidak salah dalam memaknainya dan juga tidak rusak hati kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengatakan bahwa ayat ini bermakna celaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan pilihan oleh Allah. Diberikan pilihan oleh Allah. Mau mengizinkan mereka ataupun tidak, mereka pasti akan pergi. Karena notabene-nya mereka itu adalah orang-orang munafik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, pelajarannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu, kita juga belajar memperlakukan sesama kita juga demikian. Artinya bagaimana kita mencari cara supaya orang yang mungkin kita ingin tegur, kita ingin koreksi itu dengan cara yang baik, dengan cara yang merangkul bukan memukul kalau istilah zaman sekarang, dengan cara membina bukan membinasakan. Caranya itu cara-cara yang baik, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga keterangan tentang beban dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beban itu diringankan oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara diberikan kisah-kisah para nabi terdahulu yang telah merasakan beban-beban dakwah, sehingga hal ini membuat ringan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga
beban ketika Rasulullah SAW difitnah. Ketika Rasulullah SAW difitnah bahwa beliau pembohong dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah SAW dan menerangkan bahwa mereka itu tidak mendustakan Nabi, tapi yang mereka dustakan itu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini sebenarnya karena mereka sombong, karena mereka tidak ingin menerima agama Islam. Tapi dengan dirimu wahai Nabi itu tidak ada masalah. Ini yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi intinya kita itu bagaimana membuat orang itu nyaman. Jangan kita itu orang yang nyaman jadi galau dengan kehadiran kita. Orang yang hatinya lagi aman, lagi damai, tiba-tiba jadi kacau gara-gara kita. Ini jadi pelajaran juga. Usahakan orang itu yang mungkin datang kepada kita dalam keadaan galau, pulang itu hatinya tenang. Ini termasuk akhlak yang bisa kita praktekkan. Kita belajar dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menenangkan orang. Orang yang sedih itu diberikan kebahagiaan hatinya. Makanya kita dalam tradisi Islam itu ada namanya takziah. Ketika ada orang yang meninggal dunia, kita datang ke keluarganya untuk memberikan takziah, hiburan, agar mereka itu tidak tenggelam dalam kesedihannya. Nah, ini pelajarannya. Jadi orang yang sedih kita berikan hiburan. Idkhalus surur ala qalbil mu'min shadaqah. Ya, memberikan kebahagiaan bagi seorang muslim itu adalah sedekah, adalah kebaikan. Nah, jadi itu. Nah, jangan tiap hari bicaranya hal-hal yang membuat orang takut, membuat orang merasa terancam. Nah, jangan seperti itu. Ya, tiap hari bicaranya tentang neraka. Padahal ya di akhirat itu bukan cuma ada neraka, ada juga surga. Jadi harus seimbang, harus seimbang. Orang-orang lagi tenang-tenang diancam dengan megatrust misalnya. Ini tidak lama lagi akan terjadi megatrust. Akhirnya orang jadi galau. Akhirnya orang yang hatinya lagi enak-enak, lagi nyaman, tentrem, tiba-tiba dapat berita-berita seperti itu jadi galau akhirnya. Nah, ini sebenarnya yang harus kita berikan perhatian untuk kita jauhi ya. Ya, bagusnya itu ya kita memberikan ketenangan, memberikan kedamaian kepada sesama kita. Kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanggil dengan panggilan penghormatan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dipanggil namanya, tapi yang dipanggil adalah lakopnya, julukannya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan kunyah, Abu Abdurrahman, Abu Muhammad dan lain sebagainya. Itu ketika orang dipanggil dengan sebutan itu berarti penghormatan. Orang yang dipanggil dengan lakop juga itu adalah penghormatan. Tapi perlu kita bagi bahwa lakop ataupun julukan itu ada yang baik, ada yang buruk. Untuk julukan yang baik, bagus. Tapi kalau untuk julukan yang buruk, itu yang tidak bagus. Dan itu tidak sedikit ya di daerah-daerah kita, mungkin tempat-tempat kita. Mungkin orang itu supaya mudah dikenali, akhirnya diberikan julukan. Dan julukan ini belum tentu disukai oleh orang itu. Kalau misalnya julukan itu disukai, diterima oleh orang itu tidak masalah. Misalnya saya dibilang apa? Soleh panjang misalnya, supaya mudah dikenali orang, soleh panjang. Terus saya tidak terima. Setiap orang yang manggil saya soleh panjang atau yang bercerita tentang saya kemudian disematkan julukan panjang kepada saya, maka orang tersebut adalah orang yang gibah. Ini perlu dicatat nih, orang yang gibah. Jadi hati-hati dengan hal ini. Ya, kita harus klarifikasi dulu. Ini orang yang kita juluki itu suka tidak dengan julukan itu atau tidak. Kalau dia suka, dia terima, tidak masalah. Tapi kalau dia tidak terima, kata Imam Ghazali itu gibah, termasuk gibah. Ya, sepanjang kita mengucapkan istilah itu,
julukan itu untuk orang itu, maka kita akan masuk ke dalam ghibah, dan ini termasuk dosa besar. Sehingga kita perlu berikan perhatian, karena tidak sedikit ini kita dapatkan di masyarakat kita mudah untuk memberikan julukan, sedangkan julukan itu mungkin dia tidak sukai. Ini siapa? Saya tanya misalnya nama, ini nama kamu kenal tidak? Pak Widoyo. Widoyo siapa? Oh, Widoyo gendut, gitu. Atau misalnya apa? Nah, itu kalau misalnya dia tidak sukai, maka itu akan bisa berakibat ghibah. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga kita belajar dari sini untuk memanggil orang-orang dengan panggilan yang terbaik. Mungkin kalau di Indonesia susah untuk kita terapkan ini, kunyah kita tidak gunakan. Ya usahakan kalau kita pun memberikan julukan yang baik. Kalau kunyah mungkin jarang. Kita memanggil orang ya Aba Abdurrahman, ya Aba Muhammad, itu jarang. Tapi cara yang bisa kita gunakan yaitu kita memanggil orang dengan panggilan yang terbaik. Ini pelajarannya. Dimulai dari rumah kita. Bagaimana kita memanggil anak, manggil istri, manggil saudara-saudara, manggil teman-teman kita. Panggilan-panggilan yang baik itu juga insya Allah akan membuat orang yang dipanggil bahagia. Dan kalau kita sudah membahagiakan orang dengan panggilan kita saja, itu kita sudah bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya mau tutup, ada sebuah kisah. Jadi dikatakan orang tua, jadi orang ini sudah tua, umurnya ya kurang lebih 70 tahun, suami istri. Tapi subhanallah, si suaminya ini kalau manggil istrinya panggilannya sayang. Dan ini jarang terjadi. Orang sudah berumur panggilannya sayang. Terus tiba-tiba ada yang datang bertanya kepada orang tua ini, kenapa kok jenengan ini kalau panggil istrinya kok panggilannya bagus ini, sayang. Apa rahasianya? Kok bisa seromantis ini? Ini jawabannya kira-kira apa? Kalau kita bilang ikut Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu kalau memanggil istri-istrinya dengan panggilan yang bagus. Siti Aisyah dipanggil dengan ya Humaira, wahai wanita yang putih yang pipinya kemerah-merahan. Itu luar biasa. Tapi ketika ditanya si orang tua ini, kenapa kamu memanggil istri kamu dengan panggilan sayang? Nah, dia langsung sampaikan, rahasianya itu satu, saya lupa namanya, katanya. Nama istri saya lupa, jadi saya panggil sayang supaya hatinya tidak sakit. Ya, tapi ini ya istilahnya ini cuma cerita untuk kita semuanya. Dan bisa kita gunakan istilahnya panggilan-panggilan yang baik untuk orang-orang terdekat kita, karena ingat bahwa panggilan yang baik itu bisa membuat orang bahagia, dan kebahagiaan seseorang itu bisa mendatangkan pahala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.